Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Majasi Tapak TV. Di part 2 ini saya ingin membahas tentang apa yang dimaksud dengan ilmu gerbang alam. Ya, ilmu gerbang alam memang sudah dimiliki oleh sahabat-sahabat yang telah memiliki ilmu, ya, atau asma yang disebut asma mata wahyu yang sudah saya jelaskan di part 1 sebelumnya di channel Majasi Tapak ini, ya. Baik, sedikit santai saya akan menjelaskan. Di dalam part 1, yakni tentang wawasan atau pengetahuan tentang ilmu mata wahyu, di mana sudah saya jelaskan adalah bukan kita melihat, ya, bukan kita melihat, tetapi dengan izin Allah, ya, bangsa gaib maujud dan memperlihatkan dan memberitahu, mungkin juga menjelaskan beberapa informasi kepada kita. Sedangkan di dalam part sebelumnya telah saya jelaskan tentang sebuah amaliyah atau ilmu yang mana adalah salah satunya bermanfaat untuk mewujudkan sesuatu hal gaib agar mewujud di depan kita secara sadar, dalam arti yang tidak mewujud atau tidak ingin mewujud atau yang tidak ingin memperlihatkan wujudnya, maka insya Allah dengan ilmu yang saya jelaskan yang disebut ilmu gerbang alam, mereka akan mau hadir atau mewujud di depan kita. Tentu ingat, seperti yang di part sebelumnya atau part 1 saya jelaskan, segala sesuatu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan mewujudnya itu berbeda-beda, tentu tergantung situasi dan kondisi. Apakah ketika mewujud saat kita ramai-ramai atau berkelompok, atau mewujud ketika kita dalam keadaan sendiri, baik dalam situasi dan kondisi siang hari atau situasi dan kondisi di malam hari. Baik, ilmu gerbang alam sebenarnya adalah ilmu yang mana banyak diburu orang tetapi banyak orang tidak paham. Kenapa banyak diburu orang tetapi banyak orang tidak paham? Dari dulu hingga mungkin nanti ke depannya yang tidak kita ketahui, banyak sekali, ya, orang ingin melihat apa sih di alam gaib, apa sih penghuni gaib, ya, karena kita sudah banyak baik dicekoki oleh sosial media, baik dari cerita-cerita orang tua, cerita-cerita orang sekitar, atau mungkin dari film-film, apalagi banyak sekali konten-konten di dalam YouTube yang membuat tentang apa itu penghuni-penghuni atau apa itu sih alam gaib dan bangsanya di dalamnya. Ilmu gerbang alam memang sudah ditularkan kepada sahabat-sahabat yang telah mengamalkan ilmu mata wahyu. Ilmu gerbang alam ini adalah yakni sebuah ilmu yang mana selama ini sebenarnya hijab kita memang sulit terbuka atau hijab kita yang bandel untuk dibuka. Ya, banyak mengatakan hijab tidak bisa dibuka atau sulit terbuka karena wadah seseorang tidak kuat. Ya, kurang besar. Tapi dengan ilmu gerbang alam tidak memandang apa yang dimaksud dengan wadah ilmu besar atau kecil. Ilmu yang disebut ilmu gerbang alam sebagai susi iman hijab dibukakan saat. Nah, sebenarnya masalah kita untuk mewujud tadi, ilmu gerbang alam adalah sebuah ilmu kehormatan, di mana adalah sebagai simbol
sebagai pangkat untuk menggunakan ilmu mata wahyu yang yang tidak ingin mewujud atau tidak mau wujud sama sekali. Mereka akan mampu menahan buat ilmu bang al sehingga mau dan mau mereka wujud di depan kita. Dan ini mengetahui secara umum, tetapi secara khusus memang sudah saya jelaskan kepada para pemilik-pemilik atau pengamal ilmu gerbang alam. Tapi di sini mungkin saya jelaskan melalui video agar lebih jelas dan lebih paham. Ketika kita menggunakan ilmu mata wahyu untuk dapat mengetahui segala sesuatunya tadi atau mengetahui sesuatu hal yang tidak mampu dilihat dengan mata zahir, ya, maka ketika ilmu mata wahyu ini tidak merespek atau tidak merespon, atau sebaliknya bangsa gaib tidak merespon dengan ilmu mata wahyu, maka baru kita menggunakan yang disebut dengan ilmu gerbang alam. Ilmu gerbang alam memang bukan hanya untuk itu, sesuai sudah saya jelaskan, tetapi manfaatnya begitu besar, ya, begitu besar manfaatnya. Bahkan orang-orang yang konon katanya mampu melihat dengan mata zahir, Anda bisa membuktikan betapa hebatnya ilmu gerbang alam. Tentu semua bukan kehebatan dari kita, tetapi kedudukan sebuah ilmu itu sangat penting. Dan ilmu yang memiliki sebuah kehormatan, ilmu yang menyandang sebuah kedudukan, tentu manfaatnya luar biasa. Mungkin bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk pembuktian bahwasannya al-gaib memang kadang sulit dinalar, sulit dipikirkan, tetapi keajaibannya kadang mampu dirasakan banyak orang. Sehingga dari dulu sampai sekarang hal gaib tidak akan pernah punah, baik melalui cerita atau yang diceritakan, baik yang sedikit benar maupun banyak yang salah, tetap menarik untuk disimak. Mudah-mudahan video pendek ini sedikit membantu, karena memang tidak begitu panjang saya jelaskan, ya, tidak begitu panjang saya jelaskan, dan insya Allah akan ada part selanjutnya. Maka sengaja saya buat pendek-pendek videonya supaya dapat dipahami, karena kalau panjang Anda akan lelah mendengar saya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tetap simak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.